Oke, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Kita masuk ke materi baru, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Seperti kita ketahui, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional merupakan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga pada suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi dalam satu periode, umumnya selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional diantaranya ada 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Nah, kita bahas yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Jadi metode ini merupakan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi ya. Dengan pendekatan ini, maka pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Biasanya kita hitungnya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini itu lebih ke selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya antara output dan input. Mulai dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk di dalamnya ada bahan baku dan bahan penolong. Nah, rumus metode pendekatan produksi yaitu Y sama dengan P1 X Q1 ditambah P2X Q2 ditambah terusnya ya, tergantung banyaknya PN. Jadi untuk P1 itu harga barang yang pertama kali. Sedangkan Q1 ini jenis barang yang pertama. Untuk PN itu harga barang ke N. Jadi kita kan tidak tahu ya harga barangnya nanti sampai berapa, bisa sampai 5 atau 2 atau 3. Jadi notasinya kita ganti dengan PN. Terus untuk jenis barangnya notasinya QN ya. Jadi jenis barang ke N. Itu sama dengan yang tadi penjelasan PN. Nah, di sini contohnya ada ilustrasi pengusaha pakaian pada tabel perhitungan nilai tambah. Jadi yang pertama untuk sektor produksi pertanian, contohnya kapas ya. Ketika barang tersebut dalam bentuk kapas, nilai outputnya adalah 500. Jadi nilai tambahnya itu nggak ada. Yang kedua, ketika dari kapas ke pabrik benang, nilai outputnya jadi 600. Nah, 600 outputnya, inputnya tadi kan dari kapas 500. Jadi nilai tambahnya berapa? Nilai tambahnya adalah 100 rupiah. Jadi ada kenaikan 100 rupiah dari kapas ke benang. Selanjutnya dari pabrik benang, lari lagi ke pabrik tekstil. Nah, diolah lagi kan. Dari nilai input 600, outputnya naik menjadi 800. Jadi nilai tambahnya adalah 200 rupiah. Terus dari pabrik tekstil ke industri garment, naik nilai outputnya menjadi 1000 dari nilai input yaitu 800. Jadi nilai tambahnya adalah 200. Terakhir setelah dari industri garment menjadi pakaian lalu dijual. Nah, nilai outputnya di sini 1200 sedangkan nilai inputnya asalnya dari 1000. Jadi nilai tambahnya 200. Nah, ketika kita menjual barang dari kapas sampai jadi pakaian jadi, ternyata terdapat nilai tambah sebesar 1000. Itu untuk metode pendekatan produksi. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Nah, di sini jenis pendekatan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Jadi pendekatannya hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau tahun.
Yang termasuk faktor produksi di sini mulai dari tenaga kerja, modal, tanah, keahlian, dan di sini ada contohnya, kalian bisa menyimak ya, mulai dari gaji, pemilik modal itu dapat bunga, pemilik tanah dapat sewa, keahlian itu bisa menghasilkan laba. Untuk rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. R itu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, sedangkan W adalah pendapatan bersih dari sewa, I merupakan pendapatan dari bunga, dan P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, contoh soalnya, pada periode awal tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 450 juta. Upah per individu 350.000. Profit pengusaha 500 juta. Ekspor luar negeri 650 juta. Bunga pemilik modal 360 juta dan impor luar negeri sebesar 240 juta. Nah, ditanyakan berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Diketahui kita tadi R-nya 450 juta, W-nya 350.000, I-nya 360 juta, P-nya 500 juta, X ada 600 juta, dan M-nya 240 juta. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. 450 juta ditambah 350.000 ditambah 360 juta ditambah 500 juta sama dengan Y-nya itu 1.310 juta 350.000. Nah, itu untuk jawaban soal pendekatan pendapatan. Next, yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Nah, di sini pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, mulai dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluarannya ada konsumsi, investasi, pemerintah, ada pengeluaran ekspor dan impor. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Contoh soalnya, yang pertama pengeluaran konsumen 130 ya, tingkat investasi 160, pengeluaran pemerintah 135, nilai ekspor 235, dan impor 175. Nah, diketahui berarti dari soal yang tadi C-nya itu 130, I-nya 160, G 135, X-nya 235, dan M-nya 175. Dengan demikian, maka besar pendapatan nasional adalah, kita masukkan rumus utamanya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Kita masukkan 130 ditambah 160 ditambah 135 ditambah 235 dikurangi 175. Jadi ketemunya 425 ditambah 60. Jadi Y sama dengan 485. Oke, itu 3 metode pendekatan pendapatan nasional.